Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu di kesempatan kali ini anak-anakku. Walaupun di luar cuacanya sedang mendung, tapi insya Allah kita tetap bersemangat menjalankan kewajiban kita selaku peserta didik. Betul. Iya Pak. Nah, sebelum itu Bapak mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Panas Pak. Kenapa Pak? Sakit. Oh, siapa lagi? Ayu. Oke, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, dan yang tidak ada yang izin ya? Tidak ada yang izin ada kegiatan. Aman Pak. Aman. Nah, juga yang sakit disembuhkan dan dipermudah dalam proses kesembuhannya. Nah, Amin. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, mau cek nih, jadi ruangan ini apakah sudah bersih? Sudah Bapak. Tadi aku yang piket Pak. Bagus, mawar dong. Bagus sekali, dan mudah-mudahan tetap bersih ya tasnya ya. Nah, apa sih yang akan dipelajari hari ini anak-anakku? Nah, yang akan dipelajari hari ini adalah tentang berkenalan dengan masyarakat. Nah, sebelum itu, sebelum melanjutkan ke teori, materi, apakah pembelajaran sebelumnya membahas tentang apa? Siapa yang mau bisa jawab? Saya Pak Ya. membahas tentang lingkungan Pak kemarin itu. Ya. Nah, setelah membahas tentang lingkungan, hari ini kita akan membahas tentang masyarakat, yaitu tentang judul berkenalan dengan masyarakat. Nah, apa sih masyarakat? Masyarakat itu adalah makhluk sosial dan ada di sekitar kita. Sebelum melaksanakan pembelajaran, nah kita tuh akan Bapak akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik dapat mampu mendeskripsikan definisi sosial interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian syarat dan interaksi sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat mampu menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial, dan yang terakhir itu peserta didik dapat mampu menjelaskan upaya yang dapat dilakukan pembentukan karakter dan kebiasaan masyarakat sekitar. Nah, Bapak mau nih kalian mengamati gambar berikut. Ada yang bisa jawab? Lagi jualan Pak. Pasar Pak. Pasar Caringin Pak. Siapa objeknya? Manusia. Ibu-ibu Penjual dan pembeli. Iya. Oke. Nah, betul anak-anakku semuanya, tepuk tangan. Nah, ini tuh tentang hubungan interaksi sosial. Nah, ibu-ibu ini sedang membeli dagangan dan penjual sedang menjual dagangannya. Nah, itu tuh secara arti sedang melakukan interaksi sosial. Nah, si ibu ini sedang membeli sayuran dan atau buah-buahan di pedagang. Nah, hubungan timbal balik itu ada, yaitu hubungan individu dengan individu. Nah, lanjut ya. Nah, apa sih yang akan dipelajari materi hari ini? Coba Bapak mau satu-satu kalian membacakan satu-satu ini. Siapa yang mulai? Saya. Pakai. Materi yang akan dipelajari hari ini ada pengertian interaksi sosial, syarat interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, dan yang terakhir ada pembentukan karakteristik budaya. Tuh, tepuk tangan buat Nazila. Nah, 4 aspek ini yang akan kita pelajari hari ini anak-anakku. Apakah kalian siap? Siap. Yang pertama, apa itu anak-anak? Interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah interaksi dalam bertindak ataupun melakukan sesuatu dengan keadaan dan kesadaran dengan lingkungan sekitar, ataupun interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, ini contohnya Bapak sekarang dengan kalian. Itu interaksi sosial apa? Individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok. Nah, kalau gak apa-apa. Apresiasi buat Asmi, tepuk tangan. Nah, kalau misalkan nih Asmi dengan Fadila sedang mengobrol di
jam istirahat itu individu dengan individu atau individu dengan kelompok? Individu. Nah, secara pengertiannya ini anak-anak ya. Interaksi sosial itu bertindak dengan adapun timbal balik, ada ukur hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Seperti itu anak-anak. Ada pertanyaan, Nabil? Ada Bapak, kalau tadi pola interaksinya itu gimana? Bapak kan kayak ada pedagang gitu Bapak Ya. di pasar, nah, dengan pembeli itu tuh kalau misalkan nggak jadi Bapak itu pola interaksinya putus atau gimana? Pola interaksi ini tidak putus, tapi secara artiannya itu sudah melakukan interaksi sosial, Nabil. Tapi bisa dibilang tidak putus, tapi sudah melakukan gitu, Nabil. Oke, baik Bapak. Terima Yes. kasih. Nah, makasih. Apresiasi Pak Nabil. Sekarang ini contohnya yang tadi disebutkan Bapak. Nah, ini yang pertama itu individu dengan individu. Nah, sedang Taufal dan Rafi sedang ngobrol di dalam halaman kelas, mengobrol di jam istirahat. Nah, yang kedua itu individu dengan kelompok. Nah, itu tadi Bapak guru dengan muridnya sedang mengajar dan memberikan materi. Nah, yang terakhir itu kelompok dengan kelompok. Nah, ini tuh satu kelompok dengan kelompok lain melakukan interaksi, entah itu interaksi secara positif ataupun negatif. Nah, yang satunya ini adalah dalam interaksi kelas 8B mengikuti lomba tarik tambang dengan kelas 8E. Sudah? Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Cukup Pak. Cukup. Lanjut Pak. Ada nih manfaat interaksi sosial. Manfaatnya itu apa, Pak? Nih, manfaatnya itu kita dapat tahu lingkungan baru dan kita dapat mengenal diri kita siapa untuk mengenal interaksi sosial. Entah itu untuk interaksi sosial secara positif ataupun negatif. Nah, kita sebenarnya dapat nih dalam interaksi sosial ini tuh kita dapat hal negatifnya juga, tapi lebih banyak ataupun kalian bisa dapat mengambil hal positifnya, yaitu mengenal hal baru, tahu diri kita, dapat dimensifikasi lebih lanjut lagi. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan di slide ini, anak-anak? Cukup. Cukup jelas. Terima kasih. Yang paling disorot adalah syarat-syarat atau syarat interaksi sosial. Nah, yang pertama itu kontak sosial. Apa itu anak-anak kontak sosial? Nah, kontak sosial itu sebenarnya bukan berarti sentuhan fisik, tetapi komunikasi secara verbal ataupun kata-kata. Nah, interaksi sosial ini, nah ada dua elemen, ada dua pembagian. Nah, yang pertama itu primer. Bisa dibaca asli, minta tolong. Ya Pak, jadi yang kontak langsung atau primer ini kontak langsung yang secara tatap muka tanpa adanya perantara. Kalau yang sekunder atau tidak langsung itu menggunakan perantara media berbasis elektronik, misalnya kayak Zoom Pak. Betul. Nah, yang kontak sosial ataupun kontak sosial ini primer merupakan kontak sosial secara langsung, anak-anak. Betul apa yang tadi Azmi bilang. Kalian itu sedang berinteraksi secara langsung dan tatap muka, dan ataupun yang sekunder itu tidak langsung, tetapi kalian melakukan kontak sosial itu tapi menggunakan alat bantu teknologi, yaitu seperti media telepon ataupun media-media yang mendukung interaksi sosial secara sekunder. Nah, yang kedua itu komunikasi. Komunikasi adalah bentuk dari syarat interaksi sosial. Nah, komunikasi adalah suatu proses dalam penyampaian pesan kepada penyampai untuk penerima pesan. Yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada dua hal nih bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu asosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah positif karena mengarah pada kesatuan ataupun kerjasama. Nah, sebaliknya itu apa, Pak? Sebaliknya itu interaksi sosial disosiatif. Apa nih disosiatif itu? Disosiatif merupakan interaksi sosial kebalikannya ataupun lawannya dari asosiatif, yaitu mengarah kepada perpecahan ataupun konflik. Nah, interaksi sosial asosiatif meliputi kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama-sama untuk individu ataupun kelompok dalam merancang ataupun memiliki tujuan bersama-sama. Nah, yang selanjutnya yaitu asimilasi. Asimilasi sendiri adalah
pembaruan ataupun kebudayaan yang dapat dilakukan kebudayaan asli sehingga membentuk suatu kebudayaan baru. Nah, akomodasi. Nah, selanjutnya akomodasi anak-anakku. Akomodasi adalah suatu proses seseorang individu ataupun kelompok dalam tahap penyesuaian akibat pergerakan ataupun terjadi organisasi dalam rangka mengatasi ketegangan. Nah, yang terakhir itu akulturasi. Boleh dibacakan? Kalau salah satu siapa? Boleh. Boleh. Yang akulturasi. Akulturasi merupakan proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat itu sendiri. Betul. Tepuk tangan teman-teman. Nah, inilah bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh interaksi sosial asosiatif. Boleh dilanjut ataupun ada pertanyaan dari ini? Lanjut. Nah, yang selanjutnya itu beberapa bentuk kerjasama. Nah, yang pertama itu bargaining. Bargaining adalah kerjasama dengan melakukan perjanjian untuk memiliki tujuan bersama dan dalam hal baik. Nah, yang selanjutnya yaitu coalition atau koalisi merupakan bentuk kerjasama pembangunan antara dua organisasi atau lebih untuk dapat menerapkan tujuan bersama. Nah, dan yang selanjutnya itu competition merupakan pembentukan suatu unsur yang baru dalam suatu kepemimpinan baru dalam suatu organisasi ataupun aktivitas publik atau kolektif. Nah, yang terakhir itu joint venture adalah bekerjasama dalam bentuk pendirian ataupun penyelesaian dalam suatu proyek-proyek dalam rancang ataupun proyek-proyek atau berdasarkan sebelumnya. Nah, seperti itu anak-anak, inilah bentuk-bentuk dari kerjasama. Ada 4 hal atau aspek yang kita pelajari ataupun materi ini. Oke, lanjut. Ada 5 aspek atau 5 contoh bentuk-bentuk akomodasi. Nah, toleransi. Yang pertama itu toleransi. Toleransi merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan bersama ataupun keinginan diri sendiri. Nah, yang selanjutnya itu arbitration ataupun suatu penyelesaian masalah melalui pihak ketiga apabila masing-masing pihak yang bertentangan tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Siapa yang di sini pernah terlibat pertentangan dengan temannya? Azmi. Kenapa? Azmi sama Amil, Pak. Ya Pak, waktu itu sama Pak Dila Pak. Kenapa tuh masalahnya? Dan kalian itu pertentangannya itu perlu pihak ketiga atau tidak? Perlu Pak. Dari Arum. Nah, sebenarnya pihak ketiga itu sebenarnya perlu dan untuk menenangkan, tapi tergantung dari pihak ketiganya itu ingin tidak menenangkan ataupun berpihak satu sama lain. Nah, kalau berpihak ataupun pihak ketiganya itu ataupun perantara memiliki atau memihak satu pihak, itu tuh akan menimbulkan sama saja menimbulkan perpecahan. Nah, begitu anak-anak semuanya. Nah, yang selanjutnya itu mediasi. Suatu penyelesaian sengketa ataupun menyerupai arbitration, tetapi pihak ketiga hanya sebagai perantara dan tidak mempunyai wewenang mengambil keputusan. Nah, itu tuh sama halnya dengan ini, tetapi ada cuma di perantaranya saja. Nah, yang terakhir itu konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih agar dapat tercapai tujuan bersama. Nah, seperti itu anak-anakku. Apakah ada yang ditanyakan saat ini? Tidak ada. Tidak Cukup, ada. Pak. Cukup? Cukup. Dan mau lanjut? Lanjut. Ada contoh asimilasi anak-anakku semuanya. Yang pertama, siapa yang mau membacakan? Boleh. Arum. Contoh asimilasi yang pertama itu masuknya musik dangdut karena adanya pengaruh musik Melayu dan India. Yang kedua, perubahan gaya berpakaian saat ini yang mengikuti tren hip hop atau
suka. Aku bisa nyanyi. Juara Pak dia nyanyinya. Iya, Pak. Juara satu lomba nyanyi ya. Alhamdulillah. Nah, yang pertama yaitu pengaruhnya ataupun musiknya musik dangdut karena pengaruh budaya Melayu dan India. Nah, di sini siapa yang suka musik dangdut? Nabil. Nabil. Ataupun bapak ataupun ibu atau bapaknya yang sedang melakukan aktivitas di rumah yang memutar lagu dangdut. Mungkin ada ya dari orang tua kita, mungkin termasuk orang tua bapak juga ya suka memutar lagu dangdut. Nah, ini tuh ada kaitannya dengan berarti pengaruh musik Melayu dan India. Tipe atau negara barat. Jadi sebenarnya tergantung apa ya? Ada tren positifnya juga, tapi juga ada pun hal-hal negatif juga. Sampai sini, apakah yang ditanyakan mengenai tabel ini ataupun slide ini? Cukup Pak. Udah mau istirahat soalnya. Oke, kalian udah gak sabar ya mau istirahat ya? Iya, Oke. Pak. Nah, selanjutnya itu akulturasi. Akulturasi adalah masjid. Nah, masjid ini masjid Demak yang tidak meninggalkan kebudayaan corak Hindu, tetapi juga masjid ini nah, tempat untuk ibadah Islam. Nah, sebenarnya itu ada dua kebudayaan yang berbentuk kebudayaan baru. Nah, selanjutnya yaitu bangunan masjid bangunan masjid Demak yang memiliki corak candi Hindu dengan atap bertingkat layaknya candi Hindu. Yang selanjutnya yaitu interaksi sosial. Nah, ini contohnya interaksi sosial disosiatif. Nah, persaingan ada ataupun kompetisi ataupun adalah ketika satu pihak lebih condong untuk mencapai suatu tujuan dan untuk bersaing secara bersama-sama. Nah, yang itu kontroversi suatu proses yang terjadi dalam persaingan dan pertentangan ataupun konflik yang disertai oleh gejala ketidaksesuaian mengenai pribadi seorang dalam peserta tidak suka ataupun dalam sesuatu. Nah, yang itu, yang terakhir itu pertentangan merupakan ataupun kontroversial pertentangan dalam proses di mana seseorang ataupun sekelompok yang sadar ataupun tidak menentang pihak lain lewat ancaman ataupun beberapa ancaman yang mereka tuju. Ini berarti materi terakhir anak-anakku. Materi terakhir itu tentang pembentukan karakter budaya masyarakat. Nah, upaya apa sih yang dapat dilakukan? Yang dapat dilakukan upaya pembentukan karakter dalam pembentukan dalam bermediasi dengan lingkungan adat. Nah, sehingga memerlukan pembentukan karakter yang baik. Nah, sebelum itu Bapak mau main game sedikit nih, boleh anak-anakku? Ini Bapak mau main game tongkat dicatat. Nah, Bapak mau main game. Nah, dan nanti Bapak akan memutar sebuah lagu. Nanti kalian tongkatnya bergiliran. Nah, dan saat musiknya mati, kalian dapat menjawab pertanyaan yang akan Bapak berikan dari Bapak. Baik, Pak. Bentar ya, nanti ya. Iya Pak. Iya, Pak. Kalau aku nggak bisa jawab bantuin ya. Iya. Bu Ima sudah nungguin Pak di bawah. Ini ayam. Bu Sopi udah nungguin. Apa ini istirahat ya, Kak? Bu Sopi nu jaga mie ayam. Bentar ya. Besaran ya. Pegangin arus. Nih, Bapak mau tongkatnya dari siapa dulu? Siapa yang mau pegang Pak, dulu? dari arus. Boleh. Boleh. Dari siapa, Pak? Oke, siap. Boleh ya? Siap, mulai.
mulai komentar. Anugerah. Anugerah, coba bantuin ya Is. Anugerah apa? Di anugerah. Nah, Bapak akan ngasih pertanyaan satu aja buat kamu. Apa itu? Satu pertanyaan. Apa pengertian dari interaksi sosial? Interaksi sosial ketika individu saling berinteraksi, Pak. Ada interaksi antar individu dan interaksi antar individu dengan kelompok dan interaksi antar kelompok dengan kelompok, Pak. Begitu. Terima kasih Anu. Iya, Pak. Ini hadiah buat Anu ya. Wah. Ya, Terima kasih, Bapak. Mau main lagi atau cukup? Kemana lagi, Pak? Tadi kan main saja. Bu Sophie mau cukup. Oke. Baik, kita sudah di penghujung pematerian ya. Alhamdulillah. Siapa yang mau memberikan refleksi ataupun kesimpulan? aku Pak. Boleh. Jadi hari ini kita belajar tentang interaksi. Tadi kan kata Amri juga cerita interaksi adalah adanya obrolan antara dua individu dan individu, kelompok dan kelompok, atau jual beli barang juga itu interaksi. Terus adanya akulturasi tentang budaya-budaya, Pak. Udah, Pak. Oke, tepuk tangan bersama. Alhamdulillah anak-anakku, alhamdulillah sudah di penghujung materi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang Bapak lakukan. Mohon maaf karena kesempurnaan bukan dari Bapak, karena dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran, angka baiknya siapa yang mau memimpin doa? Ya, saya, Pak. Baik, karena pembelajaran hari kita selesai, kita tutup dengan doa dulu. Doa kita selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.